Nah ini belum, iki kompor murup siji, sing siji macet belum. Iki ngene. Iki sing siji murup tapi murupnya abang. Nah kayak ini. Jadi ini dimasak komprengnya podo gosong, podo ireng ya. Nah, baik halo. Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi bersama servis kompor Jepara ya. Tentunya kali ini saya datang ke lokasi ya, yang minta tolong sama saya. Nah, kebetulan hari ini sangat cerah, 2 unit. Nah, seperti ini. Ada 2 unit sama-sama kompor ini. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut aja ya ke tutorialnya untuk memperbaikinya ya. Nah, seperti ini. Saya ulang lagi ya. Ini nyala tapi merah. Nanti di wajan atau di panci akan menghitam. Dan ini macet total. Nanti dibuka semua ya. Oke, kita buka dulu di sini ya. Ini dibuka. Nah, ini ada kau kecil. Ini buka. Terus ini dicopot ya. Kakinya. Nah, ini dibuka semua seperti tadi ya. Juga knopnya dicabut. Nah, seperti ini. Oke, lanjut aja. Kita buka satu persatu ya. Kita buka dulu yang ini ya. Oke, karena bot-botnya sudah dicopot ya. Seperti ini teman-teman. Apakah yang ini dulu yang macet? Karena ini nggak mau diputar ya, karena sangat kotor. Nah, seperti ini teman-teman. Kita harus teliti dulu ya. Diperhatikan dulu kalau waktu nyopot. Nah, seperti ini. Kita copot satu persatu. Ini bagian magnet kita cabut dulu ya. Nah, seperti ini. Dan nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kerak ya yang sudah mengeras ya. Jadi waktu diputar nggak mau nyala, nggak mau muter ya. Oke, kita lihat dulu bagian setir masih bergerak atau tidak. Kalau masih bergerak berarti ini yang bagian sini mengunci ya. Begini. Nah, ternyata masih bergerak dan masih mau diputar ya. Berarti masalahnya ada di sini karena ini sangat kerak ya.
Nah seperti ini, sangat kotor, kita ambil aja ya. Nah, pelan-pelan supaya enggak patah ini asnya ya. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, kami sedikit tapi macet ya, nggak mau bergerak. Nah seperti ini. Ini juga dari dalam juga. Ini ternyata dari dalam juga ya, bagian dalam ternyata nggak mau gerak ya. Dari sini ini ada kotorannya, jadi menyempit ya, jadi asnya ini nggak mau bergerak. Jika mau menyalakan kompor, ini nggak mau berputar ya. Kita putar sedikit ya, dengan paksa sedikit ya, akan tetapi dengan hati-hati karena ini rawan patah seperti ini. Nah, digerakkan sedikit-sedikit ya supaya enggak patah. Nah seperti ini, karena ini enggak ada pelumasnya, nanti kita kasih pelumas ya supaya sedikit licin ya. Tapi ini kotorannya dibersihkan dulu supaya enggak mengunci ya, kalau membuat ini terlalu sempit. Dan ini teman-teman, kita bersihkan kotorannya. Juga yang ada di tempat duduknya ini harus dibersihkan kotorannya seperti ini. Nah, harus dibersihkan supaya nanti agak sedikit longgar ya, supaya asnya ini bisa masuk ya dan bisa bergerak. Oke, kita cek dulu. Ternyata agak susah. Oke teman-teman, kita kasih kemas dulu ya supaya lebih enak untuk memutarnya. Ini teman-teman, ini sudah saya kasih kemas supaya lebih enteng kalau mutar ya. Terlalu kecil lubangnya ini. Oke teman-teman, nah ini kita cek dulu. Nah seperti ini teman-teman, kita bersihkan ya asnya ini supaya agak sedikit longgar ya, karena kotorannya sudah diambil jadi agak longgar sedikit. Jadi waktu kita muter lumayan gampang ya. Nah seperti ini teman-teman, karena ini sudah bersih ya asnya ini, jadi kita pasang lagi seperti ini. Nah, terus ini ada per ya, karena ini sudah menyempit ya, kita tarik sedikit supaya agak melebar ya, seperti ini. Nah, kita tarik ya seperti ini ya, terus kita pasang ke tempatnya seperti ini ya. Ini terus bagian tutup dipasang lagi seperti ini. Nah, ini dicek dulu ada kotoran apa enggak. Nah, lumayan ada kotorannya. Nah di bagian sini kotorannya diambil ya. Nah ini di sini, ini ada
celah ya, atau goresan atau lubang, ini dibersihkan seperti ini karena ada kotorannya. Nah, ini ada kotorannya ya, diambil supaya nanti lumayan lancar untuk gasnya ya yang mengalirnya itu. Karena ini kompor lumayan masih baru, karena masalahnya itu macet tadi ya, karena ada kotoran di bagian gas kenop sini. Jadi ini tidak terlalu kotor, tetapi ini dikasih pelumas dulu supaya licin ya dan tidak seret ini ya. Oke, kita pasang ya, seperti ini kita pasang. Nah, ini diposisikan seperti semula ya, supaya enggak keliru. Terus bagian pematik dipasang lagi. Ini jangan lupa ada per besar untuk menekan spoiler utama ini, seperti ini. Karena pernya ada dua, yang besar di dalam, seperti ini ya. Ini per besar utama di dalam, per yang kedua terkecil ada di sini ya, tadi ya. Terus satu kita pasang lagi ya, seperti tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita pasang baut atau skopnya seperti ini. Kita pasang. Oke, baut yang satu kita pasang lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah mau muter ya, sudah muter. Kita muter, ini sudah berfungsi ya. Karena tadi kan sebelumnya tidak mau berfungsi, macet. Nah, ini di ujung kabel magnet kita potong sedikit. Nah, seperti ini. Nah, karena sebelumnya di ujung kabel ini sudah remuk ya, atau berjamur. Nah, ini sudah berjamur, jadi kita potong sedikit supaya serabutnya kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kelihatan. Terus kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang ke jarumnya seperti ini ya. Kita jahit dengan tang atau capit ya. Nah, kita dorong seperti ini. Nah, oke, kita cek. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah kepasang, kita cek dulu, kita nyalakan ya. Kita pasang regulatornya. Nah, ini karena regulatornya macet. Nah, seperti ini ya, tepuk-tepuk di bagian sini. Terus kita nyalakan. Nah, seperti ini, sudah nyala, sudah berfungsi. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, karena di sini menyala tapi menyala merah, jadi ada kotoran di dalam sini ya. Nah, kita bersihkan dulu di dalamnya, di bagian sini bersihkan seperti ini. Karena ini selalu ada
sarang laba-laba di sini, di menghambat gas keluar ya, untuk menuju ke pematik sini. Kita coba lagi. Nah, sudah agak tekanannya sudah lebih kenceng ya, enggak seperti tadi ya, hanya merah tapi agak lamban. Untuk yang sebelah, yang satunya masih bagus. Ini dibersihkan juga ya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dibersihkan, pokoknya di kolok-kolok ya. Ini seperti ini, dikorek terus supaya sarang laba-labanya tuh bisa kita ambil, karena ini yang membuat kompor kita nggak mau nyala. Waktu kita nyalakan ya, di sini biasanya ada sarang laba-laba. Oke, karena sudah jadi, karena yang satu nggak ada masalah, yang bermasalah ini ya nanti kita pasang dulu ya. Nah, seperti ini jadi kita pasang dulu. Nah, hasil lumayan bagus kompornya. Oke, yang satunya kita pasang juga ya, babatnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita pasang kenopnya seperti ini. Kita pasang kenopnya satu persatu ya. Nah, karena sudah kepasang semua, kita cek lagi ya. Ya, gampang dan nyala ya. Terus kita pasang tunggu apinya. Nah, kita cek dulu, karena di dalamnya ada kotorannya, tutupnya ini dicopot dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, di dalamnya itu ada sarang laba-laba juga, seperti ini kotorannya. Jadi kita bersihkan supaya nanti hasilnya bisa bagus ya. Karena tadi yang di sini mungkin ini ya, itu menyala merah, jadi ketika kompor nyala itu kancingnya bisa menghitam ya, karena ada sarang laba-laba. Nah, kita ambil dulu sarang laba-labanya ya, kita bersihkan. Nah, seperti ini juga ada kotoran ya. Kita bersihkan semua. Nah, ini sudah saya bersihkan dalamnya. Jadi kita pasang dulu ini sampai menghitam. Nah, ini bertanda ada kotoran tadi ya. Nah, sudah dibersihkan supaya lancar seperti ini. Terus ini ada kawat kecil ya, ada kawat kecil seperti ini. Kita masukkan ke dudukan ini ya, untuk mengunci tungku apinya. Seperti ini, sangat mudah teman-teman. Oke, untuk yang sebelah atau yang satunya
kita juga bersihkan juga, walaupun nggak ada tapi ada kotoran sedikit di dalamnya, kita buka sekalian ya. Nah seperti ini kotorannya ya, lumayan ada kotorannya, saya nggak menghambat apinya ya atau gasnya ya, karena kalau ada kotorannya gasnya keluar itu sedikit terhambat dengan kotoran, jadi apinya nanti bisa merah. Nah, seperti ini dibersihkan juga ya. Nah seperti ini. Oke, kita pasang lagi. Nah seperti ini. Jangan lupa untuk memasang tongkok apinya, kita harus pasang di lubang yang tengah ini ya, antar spoiler masuk ke lubang ini yang setengah ini ya, jangan keliru. Seperti ini. Nah, terus ada kawat kecil tadi buat kunci ya, kita pasang lagi seperti ini. Nah, terus jangan lupa ini teman-teman, di bagian sini ya, di bagian tungku ini kan menuju ke api ya, ke tungku apinya, ini leher tungku juga ada, ini ada semacam benda seperti ini bisa diputar ya, kanan atau kiri, usahakan ini ada lubangnya seperti ini. Nah usahakan ada lubangnya ya, jangan ditutup ya, seperti ini, jangan ditutup seperti ini ya, nanti hasil apinya jadi merah. Usahakan ini dibuka seperti ini, kita putar seperti ini. Nah seperti ini, supaya ada lubang-lubang seperti ini, namanya ventilasi, supaya nanti tekanan gas bisa lebih kencang ya, jadi apinya enggak merah. Tapi kalau ini tertutup seperti ini nanti apinya bisa merah ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya, jangan sampai tertutup ya. Ini juga seperti itu ya, jangan ditutup ya, ini dibuka semua seperti ini, diposisikan seperti ini ya, supaya enggak merah apinya. Oke, karena sudah kepasang semua, kita cek dulu seperti ini ya. Sudah jadi, cek apinya. Nah karena baru dibersihkan mesti ada kotoran sedikit ya, kita ketuk-ketuk seperti ini supaya kotorannya hilang ya. Nah ini kan sudah bersih dan biru, nanti kalau dibuat masak apinya jadi biru dan wajan atau pancinya enggak menghitam ya. Oke seperti ini ya, kita pasang lagi. Ini yang tadi macet knopnya, dan yang ini tadi nyala merah. Nah ini sudah lancar, sudah bisa dinyalakan, karena yang macet tadi ini sudah berfungsi ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah nyala semua dan apinya sudah lumayan bagus ya. Nah seperti itu teman-teman, kita memperbaiki kompor, kita harus lebih teliti ya, supaya enggak ada yang keliru waktu masang, ada yang terbalik, ada yang salah tempat begitu ya, karena mesin itu ya kecil, tapi kita harus teliti ya, nggak asal pasang. Saya yang punya kompor itu
lebih puas kalau kalau dia melihat hasilnya bagus ya, dia juga sangat senang ya. Kalau kita disuruh untuk memperbaiki tapi hasilnya kurang memuaskan, ya seperti itu. Risiko kita nggak akan seperti itu tadi ya, dan memburuk ya. Jadi orang lain untuk menyuruh lagi, ada enggan untuk menyuruh lagi ya, karena pekerjaan kita itu belum begitu bagus kalau dia merasakan seperti itu ya, karena hasil kerja kita itu kurang bagus dirasa dia. Ya seperti itu, kita harus membuat yang terbaik, kita teliti dan teliti itu teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah jadi, karena mungkin terlalu panjang ya untuk memperbaiki kompor yang satunya ya, kita cukup sekian dulu ya. Terima kasih semua yang belum subscribe, kita dibantu subscribe, like atau diaktifkan loncengnya juga ya, supaya mendapat notif setiap saya upload, nanti bisa mengikuti ya, karena subscribe itu gratis. Oke terima kasih, mungkin kita ketemu di lain kesempatan atau di video yang lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.